Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 10 soal structure pada soal TOEFL ya. Khususnya adalah part B pada soal structure atau written expression. Khususnya adalah error recognition. Tampilannya seperti ini. Kita diminta mencari mana yang salah. Kita langsung saja soal nomor 1 pada video ini. Although the destruction that it causes is often terrible, cyclones benefit a much wider belt than they devastate. Ini kita perhatikan, ini adalah they, berarti subjeknya adalah they. Ini juga menandakan bahwa dia lebih dari satu, ini paralel kan, ya kan? Artinya subjeknya itu memang lebih dari satu. Nah di sini kalau kita perhatikan, although the destruction that, nah ini yang jadi masalah. Ini harusnya bukan it tapi they. Kalau dia sudah they, maka cause-nya tidak dikasih s lagi, menjadi cause saja. Maka yang kenapa ini they? Karena ini harus paralel dengan siklon dan paralel juga dengan ini. Karena dia memang jelas lebih dari satu, maka menjadi although the destruction that they cause is often terrible, cyclones benefit a much wider belt than they devastate. Begitu ya. Oke, soal nomor 1 saya kira jelas. Maka dia harus menjadi they cause ya. Oke. Berikutnya. President Andrew Jackson had an official cabinet, but him preferred the advice of his informal advisor, the kitchen cabinet. Nah, ini yang perlu kita bahas juga, bahwa penempatan subjek dan objek itu penting kita harus pahami. Jadi kalau ini kita perhatikan, Presiden Andrew Jackson had an official cabinet. Ini betul ya, ini adalah verb, maka sebelum verb ini harusnya adalah subjek kan, yang ini juga betul. Ini juga betul. Jadi sebelum kata ini harusnya adalah subjek, bukan objek. Maka tidak boleh menambahkan him. Ini objek him ini sama dengan them, sama dengan us, sama dengan her. Maka dari itu ini harusnya adalah he. Jadi President Andrew Jackson had an official cabinet, but he preferred. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Yang paling tepat adalah yang B. Berikutnya. After Clarence Day's book Life with Father was rewritten as a play, they ran for 6 years on Broadway. Oke, kita perhatikan di sini ya. Ini sih sebenarnya mudah, ini hanya paralel saja. Sebuah subjek itu paralel atau tidak. Ini contohnya. After Clarence Day book Life with Father, maka apa yang dibahas ini yaitu buku ya, ini kan. Maka subjeknya adalah buku ya, has rewritten as a play. Maka kalau kita perhatikan ini tidak sinkron gitu. Kenapa ini they? They ini kan mengacu ke siapa? Padahal ini adalah sebuah buku. Maka they itu tidak boleh. Ini harusnya adalah it. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi setelah buku kehidupan Clarence bersama ayahnya ditulis ulang atau dibuat ulang sebagai sebuah drama, buku tersebut bertahan selama 6 bulan di Broadway. Jadi itu ya, buku tersebut itu mengacu kepada ini ya, Clarence Day's book Life. Maka ini harusnya adalah it, bukan they. Karena jangan terjebak dengan with father ini ya, with father ini, karena yang dibahas adalah buku saja. Maka dia harusnya adalah it. Begitu? Jelas ya? Oke, berikutnya. Almost half of the pilgrims did not survive first winter. Ini udah ketahuan nih, nggak tepat yang di sini kan. Kalau kita perhatikan, almost half of the pilgrims did not survive their, nggak boleh pakai di sini karena theirs itu artinya kepemilikan yang dia nggak diikuti kata benda lagi. Misalnya mine ya, it is mine, it is hers, it is his, it is ours gitu. Dia nggak boleh diikuti kata benda lagi, tapi di sini kan ada kata bendanya. Maka dari itu ini harusnya did not survive their first winter. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi their itu nggak boleh pakai s, theirs. Oke, saya kira jelas. Berikutnya, there was no indication from the Senate that he would agree with the decision made in the House. There was no indication from the Senate that
He would agree with the decision made in the House. Jadi there was no indication from the Senate that. Ini subjeknya yang mana sebenarnya? Ini kan ya. Jadi tidak ada tanda-tanda dari Senat bahwa Senat akan setuju dengan keputusan yang dibuat oleh parlemen gitu ya. Maka ini tidak mengacu kepada satu orang karena he ini harusnya mengacu kepada Senat. Maka ini tidak boleh he, tapi yang paling tepat adalah it ya. Jadi there was no indication from the Senate that it would agree. Jadi tidak ada tanda-tanda dari para Senat dari Senat bahwa mereka atau itu Senat ya maksudnya ya, karena ini hanya satu. Tidak ada indikasi atau tanda-tanda dari Senat bahwa Senat akan agree dengan keputusan yang dibuat di parlemen. Jadi tidak boleh pakai he, tapi ini adalah it. It ini apa? It itu mengacu kepada Senat, yaitu subjek tunggal. Berikutnya, a baby learns the meanings of words as they are spoken by others and later uses him in a sentence. Nah, ini kalau kita perhatikan, seorang bayi belajar makna dari kata ketika mereka mengucapkannya atau ketika kata tersebut diucapkan oleh orang lain dan kemudian menggunakan kata-kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Maka subjek atau topiknya itu adalah ini, words. Maka ini paralel kan, lebih dari satu they, by others and later uses. Nah, ini bukan him karena objek dari they itu harusnya adalah them. Jadi seorang bayi belajar makna dari kata-kata yang diucapkan oleh orang lain dan kemudian menggunakan kata-kata tersebut di kalimat. Maka uses menjadi him menjadi them. Them ini mengacu apa? Mengacu kepada kata-kata. Jamaknya ya. Maka jawabannya adalah yang D. Saya kira jelas. Lanjut nomor 7. The latest medical report indicated that the patient's temperature was near normal and their lungs were partially cleared. Perhatikan. The latest medical report. Ini betul, the latest medical report indicated that the patient temperature. Perhatikan di sini pasiennya ada berapa? Hanya ada satu ya, was near normal. And kenapa dia ada there di sini? Nggak boleh ya, karena dia hanya satu, tidak paralel, tidak sama. Jadi karena pasiennya hanya satu, ini S di sini tandanya adalah suhunya ya, menandakan positif kepemilikan. Jadi suhunya pasien, tapi pasiennya hanya satu sesungguhnya di sini. Maka ini harusnya adalah his atau her, tergantung apakah dia laki-laki atau perempuan. Maka menjadi the latest medical report indicated that the patient's temperature was near normal and his lungs atau her lungs were partially cleared. Maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya. Saya kira jelas. Nomor 8. Most oxygen atoms have 8 neutrons but a small amount have a 9 or 10. Yang ini sudah sempat saya bahas di video saya lainnya. Ini adalah benda yang bisa dihitung. Maka ini tidak tepat karena amount itu pasangannya untuk benda yang tidak bisa dihitung. Maka ini harusnya adalah number. Ini sama dengan much dan many. Much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, tapi kalau many itu untuk kata benda yang bisa dihitung. Maka dari itu ini harusnya most oxygen atoms have 8 neutrons but a small number have 9 or 10. Maka jawabannya adalah yang C ya, number have 9 or 10. Jawabannya yang C. Number 9. When Paine expressed his belief in independence, he praised by the public. Ini kalimat pasif kawan-kawan. Jadi when Paine expressed his belief, ketika Paine menyampaikan apa yang dia yakini terhadap kemerdekaan begitu. Jadi ini nggak ada masalah, He praised. Nah, ini kalimat pasif. Kenapa? Karena ada by di sini. Dia di praise itu didoakan, dihormati, dipuji-puji oleh
orang atau publik ya, orang haya umum gitu. Kenapa ini kalimatnya harus pasif? Karena ada by di sini. Nah, ciri-ciri pasif itu adalah to be diikuti verb 3. Ini sudah verb 3 nih udah betul, tapi kurang to be. Jadi harusnya karena ini lampau ya, maka to be-nya itu adalah was. Jadi he was di sini. He was praised by the public gitu. Jadi jawabannya adalah yang C karena dia harusnya he was praised ya. He was praised. Oke, terakhir soal nomor 10 pada video ini. A vast quantity of radioactive material is made when does a hydrogen bombs explode. Ini kurang tepat ya. Kenapa ada das di sini ya? Ini suka rasa banget, beda banget ya. A vast quantity betul. Of radioactive material itu betul. Is made, dibuat, ini betul kalimat pasif. When a hydrogen bomb explode. Jadi nggak perlu pakai das. Das ini malah membuat kalimatnya mau menjadi kalimat tanya, tapi bukan kalimat tanya. Jadi a vast quantity of radioactive material is made when, langsung dari sini, a hydrogen bomb explode. Tapi ingat, ini kan ada satu nih, a hydrogen bomb meledak, maka ini dikasih S. Oke, karena dia satu kan, jadi harus sama, harus paralel gitu. Jadi a hydrogen bomb explodes, kasih S di ujung kata explodes-nya. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, begitu kawan-kawan, saya kira cukup untuk video kali ini, 10 soal, semoga bermanfaat. Silakan explore video-video kami lainnya di channel Learning Progress ini. Terima kasih.